Kita semua adalah penyala harapan untuk Indonesia. Jokowi Dodo. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk kita semua. Yang saya hormati, Bapak, Ibu, Dewan Juri, dan teman-teman sekalian yang saya hargai dan saya banggakan dari Sabang hingga Merauke. Perkenalkan, nama saya Ella Patricia. Saya dari Universitas Widya Dharma Pontianak, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pertama-tama, ingin saya ucapkan puji dan syukur atas berkat Tuhan Yang Maha Esa, maka kita dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari kita dengan keadaan sehat. Tak lupa pula, saya mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang terkait dalam penyelenggaraan lomba pidato kali ini. Sehingga saya, sebagai salah satu mahasiswi di Indonesia, dapat berpartisipasi dalam acara ini, yaitu Gerakan Nasional Revolusi Mental, Gerakan Indonesia Bersatu. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah pidato dengan judul Cari Tahu, Sudah Tahu, Kerjakan. Hadirin yang saya hormati, revolusi mental menghadirkan tenaga yang bekerja. Mari kita terlebih dahulu mengetahui makna dari revolusi mental. Revolusi sering diartikan sebagai suatu perubahan yang cepat terjadi yang menimbulkan adanya ketidakseimbangan dikarenakan tindakan kekerasan yang dilakukan. Sedangkan mental seringkali diartikan sebagai watak kita, atau batin kita, ataupun sikap kita. Sederhananya, revolusi mental memiliki arti yaitu sikap kita dengan tindakan kita yang menggambarkan suatu karakter, yaitu keinginan untuk bersatu di tengah keanekaragaman yang beragam. Seperti semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Hadirin yang saya hormati, mari saja kita untuk kilas balik ke era dulu, di mana Indonesia masih berjuang, berevolusi dengan mengangkat senjata dan adanya pertumpahan darah. Sekarang kita tidak lagi melakukan hal itu. Ini dikarenakan Indonesia telah merdeka, berhasil mengalahkan negara-negara yang telah menjajah negeri tercinta kita. Namun, dengan artinya kita merdeka, ini bukan merupakan akhir dari perjuangan bangsa Indonesia, namun merupakan awal perjuangan bangsa Indonesia. Sekarang yang kita lakukan adalah melakukan perjuangan revolusi mental, yaitu dengan sikap kita dan tindakan kita yang kita lakukan untuk menggapai cita-cita bangsa Indonesia dengan baik. Hadirin yang saya hormati, mengapa revolusi mental begitu penting? Ini dikarenakan Indonesia telah mengalami kemerosotan dalam karakter bangsa kita yang merdeka. Kita kurang menjaga kredibilitas kemerdekaan itu, dan juga kurang untuk berjuang dalam menggapai cita-cita bangsa Indonesia. Mental kita semakin rapuh, sikap saling menghargai dan saling menghormati kita yang semakin berkurang. Kita tak lagi menghadapi konflik-konflik yang diakibatkan oleh pengaruh luar. Bukan lagi karena kita menghadapi era globalisasi. Bukan lagi kita menghadapi konflik yang diakibatkan oleh masuknya pengaruh budaya asing. Tetapi begitu maraknya konflik-konflik yang ada dan sering yang kita hadapi ialah karena konflik internal dari diri bangsa kita sendiri. Adapun buktinya seperti banyaknya kasus membuli teman, banyaknya kasus perselisihan antar kelompok, banyaknya kasus masyarakat Indonesia lebih mempercayai berita hoaks dibandingkan berita asli, dan kemudian menyebarkan luas berita hoaks tersebut. Banyaknya kasus masyarakat Indonesia dalam memberikan tanggapan secara tidak objektif dan melupakan etika kesopanan. Bagaimana mungkin kita dapat mengalahkan konflik-konflik yang diakibatkan oleh pihak-pihak luar jika kita terlalu mempunyai banyak konflik-konflik yang diakibatkan oleh diri kita sendiri? Begitu miris, begitu sulit. Revolusi kita tidak seperti era dulu.
Bahkan ucapan dari presiden pertama kita, yaitu Bung Karno, mengatakan dengan tegas, "Perjuanganku lebih mudah dikarenakan aku melawan penjajah. Perjuangan kalian lebih sulit karena kalian melawan diri kalian sendiri." Hadirin yang saya hormati, perkataan dari Bapak Presiden pertama kita serasa menampar kita semua. Begitu miris. Maka dari itu, kita patut untuk menerapkan kembali revolusi mental. Saya ucapkan kembali, ini dikarenakan revolusi mental bukanlah hal yang baru. Ini pertama kali diucapkan oleh Bapak Presiden pertama kita sejak tahun 1956 saat memperingati kemerdekaan Indonesia. Kemudian diangkat kembali oleh Bapak Presiden kita sekarang, yaitu Bapak Joko Widodo sejak tahun 2016 dengan mengeluarkan Dekret Instruksi Presiden tahun 2016 nomor 12. Hadirin yang saya hormati, kita patut untuk mempelajari dan mempraktikkan revolusi mental. Ini dikarenakan revolusi mental bukanlah hal yang baru, bukanlah hal yang tabu. Ucapkan sekali lagi, bukanlah hal yang baru dan tabu, dan bukanlah hal yang tidak mungkin untuk kita lakukan. Ini adalah hal yang tanpa kita sadari, kita sering mempelajarinya. Bahkan kita telah mempelajarinya sejak kita kecil, sejak kita sekolah dasar dari kelas 1. Bahkan kita mempelajarinya hingga kita kuliah sekarang. Adanya pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dan adanya pembelajaran pendidikan karakter gunanya untuk memperkuat revolusi mental kita. Lalu apa gunanya jika kita telah tahu, kita telah mendapatkan ilmu itu, jika kita tidak mempraktikannya, jika kita tidak menggunakannya, jika kita tidak menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kita? Ilmu tersebut menjadi cuma-cuma dan tak berguna. Hadirin yang saya hormati, revolusi mental bukanlah pilihan yang dapat kita pilih. Ini merupakan kewajiban dari setiap kita, warga negara Indonesia, dalam menerapkannya, dalam melakukannya, dalam mempraktekkannya. Gunanya untuk menggapai cita-cita bangsa Indonesia, untuk memperkokoh kesatuan bangsa Indonesia. Tidak hanya cukup jika hanya beberapa pihak saja yang melakukannya. Tidak hanya cukup jika kita hanya membangun banyak fasilitas dan infrastruktur yang maju dan tinggi dan hebat. Tidak akan cukup. Tetapi kita semualah yang harus melakukan tindakan dan sikap kita yang baik agar dapat mempunyai cerminan sebagai negara yang maju, negara yang mempunyai kemerdekaan yang sesungguhnya, yang mempunyai etos kerja, yang mempunyai integritas, yang mempunyai solidaritas, yang mempunyai rasa kemerdekaan sesungguhnya di tengah keadilan dan kemakmuran yang ada. Mari kita semua untuk menerapkan revolusi mental. Kita bersama-sama, bersatu. Kita bersama-sama menerapkannya. Kita sudah tahu. Kita sudah bisa. Kita sudah mengerti apa itu revolusi mental. Mari kita kerjakan, kita praktikkan bersama-sama di kehidupan sehari-hari kita. Agar bangsa Indonesia semakin kokoh, semakin maju. Cita-cita bangsa Indonesia telah tercapai. Itu semua karena kita semua. Karena kita semua. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Hadirin yang saya hormati, sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Jika ada jarum yang patah, janganlah disimpan di dalam peti. Jika ada kata-kata yang salah, janganlah disimpan di dalam hati. Saya Ella Patresia mengucapkan terima kasih.